Gunung Rinjani berasal dari letusan pertama Gunung Rinjani. Gunung Rinjani dikenal dengan jalur pendakiannya. Di tahun 1846, ada orang Eropa sempat heboh di jagat media sosial, bahkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Brazil, tentang jatuhnya pendaki wanita asal Brazil yang bernama Juliana Marins. Dan channel ini juga telah membahas mengenai kronologi kejadian jatuhnya pendaki tersebut serta evakuasi jasad korban. Dan kali ini Vega akan membahas mengenai asal-usul sejarah Gunung Rinjani, siapakah orang yang telah melakukan ekspedisi pertama di Gunung Rinjani, dan berapa kali Gunung Rinjani ini pernah meletus. Jadi silakan kalian lanjutkan video ini. Jangan lupa like dan subscribe, maka kalian menjadi lebih tahu. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung berapi aktif yang ada di Indonesia dan masuk ke dalam Ring of Fire, di mana Gunung Rinjani ini berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan nama Gunung Rinjani berasal dari makhluk goib, yaitu yang diyakini keberadaannya ada, yaitu Dewi Anjani atau Rara Anjani, yang berubah menjadi Rinjani dan bermetamorfosa menjadi Rinjani. Bahkan di salah satu kecamatan Suralaga, Lombok Timur, ada sebuah desa yang bernama Desa Anjani. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di sana benar-benar menghargai dan menghormati nama Dewi Anjani, walaupun tidak sepenuhnya dari mereka mempercayai mitos keberadaan Dewi Anjani itu sendiri. Letusan pertama Gunung Rinjani kemungkinan telah terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu, sehingga mengakibatkan pembentukan sebuah kaldera besar yang saat ini dikenal dengan sebutan Danau Segara Anak dengan kedalaman kurang lebih 230 meter. Lalu karena adanya aktivitas tektonik vulkanik yang terus-menerus di tengah-tengah kaldera, makanya muncul kerucut baru gunung api di tengah-tengah kaldera itu, yang saat ini disebut Gunung Barujari dengan kedalaman sekitar 2.376 di atas permukaan laut. Lalu aktivitas vulkanik dari Gunung Rinjani ini sendiri tidak berhenti dari letusan pertama aja, tapi Gunung Rinjani mengalami letusan yang tercatat dari tahun 1847 sampai dengan tahun 2009. Fakta yang perlu kalian ketahui nih, sebelum Gunung Rinjani dikenal dengan jalur pendakiannya, di tahun 1846 ada orang Eropa yang bernama Heinrich Jollinger telah melakukan ekspedisi ilmiah, yaitu pendakian pertama di Gunung Rinjani, di mana pada masa itu belum ada yang mengetahui di manakah puncak Gunung Rinjani, apalagi jalur menuju puncak sama sekali tidak pernah ada yang tahu. Jadi sekitar tanggal 17 Juli tahun 1846, si Jollinger ini sampailah dia di Ampenan, Lombok. Dan ketika dia sampai, dia tinggal nih di sebuah rumah pedagang yang berasal dari Inggris yang bernama Tuan King. Tapi si Tuan King ini walaupun berasal dari Inggris, dia telah tinggal bertahun-tahun di Lombok. Dan kenapa si Jollinger ini memilih untuk tinggal di rumah Tuan King? Ternyata Tuan King ini adalah satu-satunya orang asing yang dipercaya oleh Raja Mataram atau orang kepercayaan Raja Mataram. Jadi si Jollinger memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa bertemu dengan sang raja dalam hal meminta izin mendaki Gunung Rinjani. Singkat cerita, sesampainya si Jollinger ini di kerajaan,
Bertemulah dia sama Raja Mataram dan langsung menyampaikan tentang permohonannya meminta izin agar bisa mendaki Gunung Rinjani. Tapi hal yang gak diduga sama si Zollinger, ternyata Raja Mataram langsung memberi peringatan kepada dirinya bahwa pada masa itu belum ada satu orang pun yang berhasil mendaki Gunung Rinjani sampai ke puncak. Jadi gak ada yang tahu nih jalur menuju puncak. Puncaknya aja gak ada yang tahu gitu. Akhirnya karena si Zollinger ini bersikukuh untuk bisa mendaki Gunung Rinjani, dia berusaha nih supaya mendapatkan izin. Yaitu dia menceritakan kepada sang raja bahwa dirinya sebelumnya sudah pernah mendaki gunung-gunung besar yang ada di Pulau Jawa. Seperti Gunung Arjuno, Gunung Bromo, bahkan Gunung Semeru. Jadi dirinya sudah terbiasa menghadapi bahaya yang ada di alam bebas. Dia juga memberitahu nih, keinginannya untuk mendaki itu bukan untuk memata-matai, tapi untuk memahami keadaan alam yang ada di Gunung Rinjani. Nah, karena sudah bersikukuh, akhirnya sang raja meminta si Zollinger ini untuk menuliskan sebuah surat yang berisi bahwa jika si Zollinger ini mendaki Gunung Rinjani, raja tidak bertanggung jawab atas apapun yang akan terjadi pada Zollinger karena keputusan ini dibuat secara pribadi. Dengan keyakinan penuh, si Zollinger ini menandatangani surat tersebut. Akhirnya tibalah Zollinger ini di tanggal 3 Agustus tahun 1846. Dia berangkat dari Ampenan menuju kaki Gunung Rinjani dan dia membawa sebuah surat pengantar jalan dari istana yang akan membantunya melewati desa-desa di sepanjang perjalanan menuju kaki Gunung Rinjani. Tapi Zollinger ini ternyata tidak sendirian. Dia ditemani oleh Tuan Morgan, yaitu temannya Tuan King. 4 orang pelayan dari istana, lalu 2 orang penerjemah bahasa, bahkan beberapa kuli angkut barang. Nah, ketika dia sudah melewati desa-desa selama kurang lebih 3 hari, yaitu di tanggal 6 Agustus tahun 1846, si Zollinger ini mulai memasuki hutan belantara pegunungan. Tapi sayangnya, sang pemandu yang menemaninya itu tidak tahu jalur menuju puncak. Sama seperti yang disampaikan oleh sang raja, kalau nggak ada satu orang pun yang tahu jalur menuju puncak. Tapi si Zollinger ini tetap yakin bisa mencapai puncak. Dia tetap berjalan menuju Gunung Rinjani walaupun tidak ditemani oleh si pemandu. Bahkan para pelayan yang menemani si Zollinger ini sempat ragu nih untuk melanjutkan perjalanan. Tapi karena takut dimarahi oleh sang raja, mereka tetap menemani Zollinger menuju Gunung Rinjani. Selanjutnya, 1 hari setelahnya, yaitu di tanggal 7 Agustus tahun 1846, walaupun suhu sudah mulai turun secara drastis dan kabut tebal mulai pekat banget nih, mereka ini tetap melanjutkan perjalanan. Dan tibalah di jam 8 malam, si Zollinger ini bersama rombongan tiba di sebuah puncak gunung. Tapi Zollinger sadar bahwa puncak itu bukan merupakan puncak dari Gunung Rinjani, melainkan puncak Gunung Sangkareang yang merupakan sisi selatan dari kaldera besar Gunung Rinjani. Nah, karena sudah malam, kabut mulai tebal, angin kencang di mana-mana. Akhirnya Zollinger dan rombongan memutuskan untuk bermalam di sebuah lekukan tebing agar terhindar dari angin kencang. Akhirnya di pagi hari mereka mulai memutuskan untuk turun ke kaki gunung. Dan di jam 5 sore mereka semua sudah sampai di desa Loijok. Dan membuat semua masyarakat desa tidak percaya kalau mereka benar-benar sudah mendaki Gunung Rinjani walaupun tidak mencapai puncak. Karena menurut masyarakat desa pada masa itu adalah hal yang tidak memungkinkan dan hal yang sulit
untuk bisa mendaki Gunung Rinjani. Walaupun Heinrich Jollinger tidak berhasil menuju puncak Gunung Rinjani, tapi Jollinger sudah menjadi orang pertama yang berani melakukan pendakian di Gunung Rinjani, di mana pada saat itu belum ada satupun orang yang berhasil mendaki Gunung Rinjani. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah mendaki Gunung Rinjani, gunung yang sangat indah ini? Silakan komen, jangan lupa like dan subscribe channel ini, maka kalian menjadi lebih tahu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.